Jadi di sini sebagaimana ketika kita hendak meneladani Rasulullah ya, kita itu butuh untuk mengenal secara benar siapa Rasulullah sebenarnya. Oke? Karena di sini kenapa sih kok saya mengajak panjenengan semua mengenal Rasulullah? Karena peringatan Maulid Nabi itu senantiasa diadakan dari tahun ke tahun, okay? Dengan semarak, mulai dari yang sederhana sampai yang mewah, ya Bu ya. Jadi saya itu pernah ya mengisi di rusun. Kalau di rusun itu ada yang namanya gerayaan. Ada yang tahu di sini apa itu gerayaan? Ada Bu, rebutan ya Bu ya. Rebutan kayak alat-alat masak begitu ya Bu ya. Atau juga ada ketika saya pernah menghadiri yang ini ya lebih dari itu, misalnya ketika pulang itu semua dikasih rantang atau yang lain-lain itu dikasih ini apa termos nasi begitu ya, tapi nggak pakai rebutan, langsung pesertanya dikasih satu-satu, seperti itu. Jadi begitu antusias kaum muslimin ini memperingati Maulid Nabi begitu ya, mengenal hari kelahiran Rasulullah. Kalau boleh saya tanya, cukup gak Bu kita mengenal Rasulullah hanya tanggal lahirnya? Cukup bukan? Gak cukup ya Bu ya. Jadi kalau kita juga mengamati ya Bu ya, ketika di satu sisi perayaan kelahirannya itu diadakan secara gegap gempita, secara masif begitu ya Bu ya. Hampir setiap hari itu ada Bu ya, ada undangan maulidan begitu. Tapi di sisi yang lain kemaksiatan yang ada di sekitar kita makin bertambah atau makin berkurang Bu? Misalnya ada nggak Bu orang yang nggak sholat? Banyak. Ini yang jawab ibu sendiri ya, banyak begitu. Ada nggak Bu orang yang nggak puasa di siang hari di bulan Ramadan? Banyak ya Bu ya. Bahkan katanya ada ini ya Bu ya, soto kaki. Oh soto kaki, maksudnya itu ada warung soto, di bawahnya itu ada kaki-kaki begitu ya. Dan itu pakai celana panjang, bisa dipastikan kalau yang beli itu bapak-bapak gitu ya. Kalau ibu-ibu kan bisa jadi haid begitu ya. Tapi kalau bapak-bapak, kita ada tanya ya Bu ya. Terus juga ada nggak apa itu di luar sana para muslimah yang tidak menutup aurat? Banyak ya Bu ya. Yang lebih mengerikan lagi itu akhir-akhir ini Bu, banyak LGBT. Tahu Ibu LGBT? Ya. Itu adalah orang yang suka sesama jenis begitu ya. Katanya jeruk makan jeruk begitu ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, subhanallah ya. Banyak sekali kemaksiatan di sekitar kita. Nah, di sini perlu kita ini ya. Kenapa sih bertanya ya? Kita perlu bertanya. Kenapa kok di satu sisi perayaan Maulid Nabi itu begitu semaraknya, begitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi di sisi yang lain kemaksiatan atau pelanggaran terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu juga semakin semarak, ya. Ternyata di sini kalau boleh saya menyampaikan ya Bu ya, ini karena umat Islam ini belum mengenal keistimewaan Rasulullah. Kalau boleh saya tanya ini pada ibu-ibu jamaah pemirsa ini ya, kira-kira apa sih keistimewaan Rasulullah sehingga kelahiran beliau itu dirayakan oleh kaum muslimin seluruh dunia? Apa kira-kira keistimewaan Rasulullah selain hari lahirnya ya? Karena kelahiran beliau itu juga istimewa. Terbukti Abu Lahab ya, yang beliau itu diabadikan namanya oleh Allah karena permusuhan yang keras terhadap Rasulullah, ternyata mendapat dispensasi ya untuk siksa neraka setiap hari Senin itu libur begitu ya. Kenapa? Karena ternyata Abu Lahab ini kan pamannya Rasulullah ya. Ternyata ternyata beliau pernah merasa bahagia dengan kelahiran ponakannya yaitu Muhammad, dan kita mengenalnya sebagai Rasulullah Muhammad begitu ya. Itu juga luar biasa ya. Jadi dengan kelahiran Rasulullah kita juga butuh untuk berbahagia, menyambutnya dengan sukacita. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu ya, keistimewaan Rasulullah. Kira-kira apa? Ada ibu
ibu-ibu yang bisa menjawab? Kenapa? Gimana? Suri tauladan contoh bagi umat. Nah, keistimewaannya katanya dengan ibu siapa yang sambil berkenalan? Saya dengan Ibu Tati. Bu Teri. Oh ya, Masya Allah. Kata Bu Teri keistimewaannya karena Rasulullah itu sebagai teladan. Ada yang lainnya lagi? Jawaban yang lain? Apa sih yang dibawa oleh Rasulullah? Wahyu. Dalam bentuk apa wahyunya? Al-Quran dan hadis. Masya Allah ya. Jadi yang membuat Rasulullah istimewa karena Rasulullah membawa risalah, membawa wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan hadis, begitu ya. Nah, kita diberitakan untuk mengikuti Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, begitu ya Bu ya. Nah, jadi di sini Bu, kewajiban kita mengikuti Rasulullah ini sebenarnya sudah diberikan balasan atau ganjaran yang luar biasa dari Allah ya. Allah mengabadikannya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Nah, mungkin ibu di sini ada yang tahu. Nah, ini ayat yang sering kali baca ya Bu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, monggo ya bisa dicek di Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, begitu ya. Yahbibukumullah, yahbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu atau mengampuni dosa-dosa kalian. Mau gak Bu dicintai Allah? Mau gak Bu diampuni dosa-dosanya? Mau ya Bu ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ketika kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ditutup surat itu dengan Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi di sini terkait dengan fattabi'uni dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Maknanya di sini adalah apabila kau mengikuti Rasulullah, maka ittiba Rasul ya. Jadi bahasa Arab mengikuti Rasulullah itu adalah ittiba Rasul. Nah, itu harus secara hakul ittiba. Oh, apalagi ini ya, hakul ittiba ya. Jadi mengikutinya itu harus dengan bersungguh-sungguh, begitu ya Bu ya. Hakul ittiba, begitu. Mengikuti secara sungguh-sungguh. Mengikuti apa? Yaitu mengikuti segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah dan menjauhi apa Bu? Larangan Rasulullah. Gitu ya. Nah, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir, barang siapa mengatakan mencintai Rasulullah tetapi dia tidak hakul ittiba, tidak mengikuti Rasulullah dengan sungguh-sungguh, wahwal kadhib, maka Rasulullah mengatakan dia wahwal kadhib atau dia adalah dusta. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan na'udzubillah min dzalik ya Bu ya. Kita berlindung pada Allah ya dari yang demikian ya. Kenapa? Karena bahaya Bu ya, sampai bila kadhib ketika seseorang itu mengatakan cinta pada Rasulullah tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah secara sungguh-sungguh, tidak melakukan hakul ittiba, begitu ya. Nah, jadi di sini ada kewajiban bagi kita semua itu ketika kita ingin atau menyatakan mencintai Rasulullah, maka kita wajib untuk mengikuti Rasulullah secara sungguh-sungguh. Cinta itu butuh bukti nggak Bu? Butuh ya. Pada suami aja misalnya ya,
Kita setiap hari, aku sayang loh ya sama kamu ya. Tapi ketika disuruh pijitin, ya wis nek ngono nek sayang pijitono, waduh geliang. Ya wis bikinkan kopi, wah bikin sendiri kok ya, nah, kayak gitu. Kira-kira suaminya percaya nggak kalau cinta? Nggak percaya ya Bu ya. Paling suaminya, alah bobar, gini apa gini ya Bu ya. Nah, jadi cinta itu butuh bukti begitu Bu ya. Nah jadi harus hafal ittiba atau mengikuti Rasulullah itu secara sempurna, semuanya menyeluruh begitu ya, seluruh perintah dilakukan dan yang dilarang ditinggalkan. Hal ini ada di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Di situ ambillah apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan tinggalkanlah apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa ma'atakum rasulih wa huduhu wa manahakum anhu fantahu. Begitu ya. Jadi ambillah apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan tinggalkanlah apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Rasulullah itu Bu, di antara sikap dan sifatnya yang luar biasa, Rasulullah itu sangat jarang ya mengeluh kepada Allah. Sangat jarang sambatan ya kepada Allah. Tapi sekalinya sambatan itu sama Allah itu langsung ditulis di dalam Al-Qur'an. Ya Bu ya. Ada itu di dalam Al-Furqan ayat 30. Oke. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Rabbi, inna inna qaumi takhadu hada Qur'ana mahjura. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang diabaikan ya. Mahjura itu adalah diabaikan, begitu ya. Nah, jadi di sini Rasulullah itu mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hada Qur'ana mahjura, begitu ya. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ya, telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang diabaikan, begitu ya Bu ya. Nah, jadi apa buktinya ya Bu ya? Buktinya tadi ya Bu ya, banyak orang yang tidak sholat ya, banyak orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, banyak para perempuan yang tidak menutup aurat, dan juga banyak anak-anak remaja kita yang hamil di luar nikah. Banyak nggak Bu? Banyak ya Bu ya. Bahkan ada yang dipestakan Bu ya. Na'udzubillah min zalik ya Bu ya. Nah, jadi mahjura ini diabaikan peringatan-peringatan Allah. Misalnya diharamkan khamr, tapi masih banyak orang-orang yang minum khamr ya Bu ya. Atau juga di sini diharamkan perzinahan ya. Takrob zina, mendekati zina saja itu haram, tetapi ternyata malah melakukan perzinahan, begitu ya. Nah, itu sangat banyak. Maka di sini Bu, perlu kiranya kita membahas tema kita ini sangat penting, yaitu menuntut ilmu sepanjang hayat, ya Bu ya. Nah, sebagaimana Allah itu sangat memuliakan ya hamba-hambanya yang berilmu ya, sebagaimana tadi dibaca oleh Qori ya di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Ya, kita bahas ya Bu ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Yang artinya Allah niscaya akan mengangkat atau meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oke. Nah, jadi
Jadi di sini syaratnya dua ya Bu ya. Allah akan mengangkat atau meninggikan derajat seseorang itu ketika dia beriman. Yang kedua adalah berilmu. Bisa nggak Bu? Beriman tapi tidak berilmu, boleh nggak? Nggak boleh, ya Bu ya. Sebaliknya, boleh nggak? Orang berilmu tapi nggak beriman, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, bisa buktikan ya Bu ya. Kenapa kok nggak boleh? Ya, buktinya ketika seseorang itu berilmu, nah, tetapi dia tidak beriman, maka dia akan tersesat atau dia akan bermaksiat. Ya, contohnya yang memalsukan uang itu orang berilmu nggak? Berilmu Bu. Kalau dia nggak punya ilmu untuk mencetak mendesain ya, ilmu entah itu foto Photoshop atau Corel atau apapun programnya ya Bu ya, aplikasinya ya Bu ya. Kalau dia tidak berilmu, dia tidak akan bisa memalsukan uang seperti aslinya ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kemarin yang menandatangani konsesi hutan sampai hutannya habis amblas di Sumatera dan di Aceh sehingga menyebabkan banjir bandang, menimbulkan korban kematian 780 orang. Yang menandatangani itu berilmu nggak Bu? Berilmu ya Bu ya. Nggak mungkin jadi pemimpin kalau dia tidak berilmu ya Bu ya. Nah, itulah contoh-contoh berilmu tapi tidak beriman ya Bu ya. Nah, sebaliknya ini ya Bu ya, beriman tapi tidak berilmu. Nah, contohnya misalnya orang yang tidak tahu ilmunya mau sholat subuh tapi dia 4 rakaat, diterima nggak Bu ibadah sholat subuhnya? Diterima atau ditolak? Ditolak, tidak diterima ya Bu ya. Walaupun lebih banyak loh ini 4 rakaat. Nah, tetapi karena tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya yang subuh itu adalah 2 rakaat, maka sholatnya ditolak, begitu ya Bu ya. Nah, jadi di sini Allah akan meninggikan seorang hambanya beberapa derajat dari hamba-hamba yang lain ketika dia beriman, dan yang kedua ketika dia berilmu ya. Nah, jadi di sini Bu, wajib seorang hamba itu beriman dan berilmu okay? Agar nanti dinaikkan derajatnya itu beberapa derajat. Nah, ini di ayat Al-Quran ya Bu ya. Jadi hukumnya menuntut ilmu itu wajib atau wajib? Iya, alhamdulillah wajib hukumnya. Bahkan fardhu ain ya Bu ya, untuk setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Coba kita lihat di dalam hadis ya Bu ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ya, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Ya Bu ya. Nah, gimana Bu? Yang wajib laki-laki saja atau laki-laki dan wanita Bu? Oh iya, laki-laki dan wanita ya Bu ya. Kita nggak boleh kalah ya Bu ya. Ketika bapak-bapak taklim hadir di pengajian, maka kita juga harus rajin Bu hadir di taklim atau di pengajian ya. Jadi hukumnya ini sebagai penguat ya hadis ini terhadap ayat tadi bahwa berilmu atau menuntut ilmu itu adalah fardhu ain, wajib begitu ya Bu ya. Ada di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah ya. Semoga para jamaah pemirsa hari ini yang hadir semuanya akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin ya Bu ya. Nah, atau juga ada ya Bu ya yang selama ini dianggap hadis, ternyata setelah saya cek itu adalah kemungkinan perkataan para ulama, karena di berbagai kitab hadis tidak ada. Yaitu ini Bu, bunyinya begini: utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu adalah dari buaya hingga liang lahat. Nah, ini tidak ada alasan ya Bu ya.
umur berapapun kita ya, mau bawi apa itu masih balita atau sampai lansia mungkin ya Bu ya. Apa itu jelita jelang 50 tahun ya. Salah atau enggak ini saya singkatannya ini. Itu ya. Jadi apakah masih usia balita, usia anak-anak ya, lalu usia remaja ya, usia tua ya, itu kita tetap wajib menuntut ilmu ya. Itu adalah seruan dari para ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu. Ulama salaf itu adalah ulama yang masih dekat pada masa Rasulullah. Itu memerintahkan untuk menuntut ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Bahkan ya Bu ya, masih dalam kandungan itu kan kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Okay? Kenapa? Karena bayi usia 3 bulan, janin maaf ya, janin usia 3 bulan itu yang diciptakan terlebih dahulu oleh Allah itu adalah pendengarannya. Jadi mungkin ada ibu-ibu atau ya anak-anak panjenengan ya, atau cucunya atau ponakan yang sedang hamil, maka coba Bu diminta untuk membaca Al-Quran. Karena janin itu ya sudah bisa mendengar ya. Bahkan seorang ibu hamil itu harus berhati-hati sekali terhadap lisannya ya. Yaitu tadi karena janin itu bisa merekam, apalagi sudah lahir ya, itu bisa merekam. Nah, ketika kita selalu memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Allah, maka bayi itu insya Allah akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya. Nah, kembali lagi kita pada bahasan kita ya, bahwa tadi Allah menjanjikan ini apa itu kenaikan derajat ya, beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, jadi makanya kita harus rajin-rajin ya Bu ya, hadir pada majelis-majelis taklim, pada majelis-majelis ilmu seperti itu ya, karena itu fardu ain. Bahkan disampaikan bahwa Allah akan memudahkan jalan untuk ke surganya, begitu ya. Nah, jadi di sini kita ya sebagai hamba Allah di sini semuanya pasti sudah hafal ya, bahwa dalam Quran surat Az-Zariyat 56 kita itu adalah ini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi ini diberitakan oleh Allah ya, menjadikan setiap perbuatan kita, setiap amalan kita itu bernilai ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan nilai ibadah kalau kita tidak tahu ilmunya ya? Maka di sini kita ya, setelah kita diciptakan oleh Allah, maka kita wajib untuk mengkaji Al-Quran, wajib mengkaji As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah ya. Karena Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, yang telah menciptakan manusia dan menciptakan bumi ini beserta isinya yang luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi tentu saja apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di As-Sunnah itu isinya juga tentu adalah yang terbaik, pedoman terbaik, petunjuk terbaik bagi manusia ya Bu ya. Nah, terkait dengan keistimewaan Rasulullah ini Bu ya, yang perlu panjenengan tahu juga ya, yang kagum terhadap Rasulullah ini ternyata bukan hanya orang-orang muslim, okay? Orang-orang non-muslim pun itu juga kagum. Mungkin panjenengan pernah dengar ada Michael Hart ya. Michael Hart ini adalah penulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Okay? Nanti bisa di googling ya Bu ya. Klik di Google, cari Michael Hart ya, penulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart ini meletakkan Rasulullah di nomor berapa kira-kira? Ada yang tahu? Nomor 1. Iya benar. Nah, Masya Allah. Ibu siapa ini kalau boleh tahu? Ibu Sri. Wah, ini Ibu Sri sangat update ya. Jadi tahu Michael Hart meletakkan Rasulullah menjadi orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia ya. Meskipun dalam bukunya Michael Hart ini tidak membahas tentang pengaruh baik atau buruk tidak, tapi fokus pada pengaruhnya di dunia, begitu ya. Karena di sana juga ada Hitler ya, yang terkenal kejam di ini ya, orang Nazi ya Bu ya, di Jerman ya Bu ya. Nah, atau juga di situ ada Genghis Khan, seorang
seorang Chinese yang dia juga kejam yang membunuh 1 juta orang lebih begitu ya. Nah, tapi di sini adalah dilihat dari sisi keterpengaruhannya ya. Jadi nomor 1 itu Rasulullah Muhammad, sedangkan Tuhannya sendiri yaitu Yesus itu adalah di nomor 3. Nah, sampai si Michael Hart ini dikritik ya sama temannya atau sejawatnya ya yang sesama Nasrani. Kenapa kamu meletakkan Tuhan Yesus itu nomor 3? Nah, Michael Hart menyampaikan ya saya itu ingin ya meletakkan itu di nomor 1, tapi saya tidak bisa membohongi diri saya ya, katanya begitu ya. Misalnya Muhammad itu menikah, Yesus tidak menikah. Muhammad itu memimpin suatu kaum, Yesus tidak memimpin. Muhammad itu dengan segala kecerdasannya memenangkan banyak peperangan, Yesus tidak begitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa si Michael Hart ini walaupun dia belum mengimani Islam, tapi dia mengagumi Rasulullah karena dia meneliti, dia mempelajari apa saja sih keunggulan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa membawa pengaruh ke seluruh dunia. Nah, ternyata karena Rasulullah bukan hanya sekedar menyebarkan agama, tapi beliau juga sebagai pemimpin. Beliau juga pernah sebagai panglima perang ya, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah ini komprehensif, lengkap, paket lengkap ya. Rasulullah ini memiliki skill atau kapabilitas yang Masya Allah menguasai berbagai bidang, begitu ya. Bahkan beliau adalah manusia paling agung di dunia karena beliau maksum ya. Beliau tidak ada melakukan dosa. Nah, seperti itu. Dari bukunya Michael Hart ini akhirnya kita bisa ambil kesimpulannya bahwa risalahnya Rasulullah itu lengkap, kafah, sempurna, begitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi buka Al-Quran, kita buka lagi hadis, risalah yang dibawa oleh Rasulullah di sini kalau boleh saya kelompokkan itu ada 3. Bukan sekedar hablum minallah ya, tapi juga ada hablum minafsihi yang kedua. Dan yang ketiga ada hablum minannas ya. Jadi Islam itu mengatur hubungan dengan Allah ya, mengatur hubungan dengan diri sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain ya Bu ya, lengkap sekali ya. Nah, ini semua nanti monggo Bu ya, kita bisa kaji secara lengkap atau secara detail ya Bu ya. Nah, mungkin saya kasih contoh saja ya Bu ya. Hablum minallah itu adalah rukun Islam yang 5 ya Bu ya, yaitu mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya, itu adalah hablum minallah. Sedangkan hablum minafsihi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, itu terkait dengan masalah pakaian, makanan ya, akhlak. Nah, itu misalnya Bu, akhlak itu bukan dengan orang lain. Terus ada akhlak itu termasuk hubungan dengan diri sendiri. Karena misalnya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, tadi itu saya naik helikopter Bu, helikopternya tadi mendarat di di atapnya Masjid Al Muslimun. Ibu percaya betul? Sebenarnya nggak percaya ya Bu ya. Itu saya bohong atau saya jujur kan nggak ada yang tahu ya Bu ya. Nanti saya bilang, loh helikopter saya itu ada silnya, ada tamengnya, ada pelindungnya sehingga ibu nggak bisa lihat begitu. Tapi tadi ada ibu ya Bu Rifa tadi di depan ya, saya dibonceng sama suami, akhirnya nggak bisa saya bilang naik helikopter ya. Nah itu ya Bu ya, akhlak itu hanya kita sama Allah yang tahu. Nah, makanya itu terkategori hablum minafsihi. Oke? Nah, misalnya kita bohong atau tidak bohong, jujur tidak jujur ya, ikhlas tidak ikhlas, husnudzon atau bersuudzon. Nah itu hanya kita sama Allah yang tahu. Begitu ya Bu ya. Nah, lalu yang ketiga hablum minannas. Ini yang menempati 3/4 isi Al-Quran sebenarnya ya. Nah, tetapi banyak umat ini yang tidak tahu ya tentang apa saja itu, yaitu tentang pergaulan laki-laki perempuan, tentang ekonomi ya, tentang akad-akad ekonomi, tentang dunia pendidikan, lalu tentang kesehatan, bahkan tentang kepemimpinan. Semuanya ada di dalam
Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi di sini kenapa kok tadi Michael Hart itu meletakkan Rasulullah itu sebagai nomor satu, ya, orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia, karena risalah Rasulullah itu sempurna, ya, syamil wa kamil, sempurna dan menyeluruh seperti itu, ya, sehingga Michael Hart layak meletakkan Rasulullah itu sebagai manusia nomor satu yang paling berpengaruh di dunia, begitu ya, Masya Allah. Nah di sini Bu yang menjadi pembelajaran adalah Michael Hart yang seorang Nasrani saja kagum sampai meneliti bagaimana kepribadian, bagaimana ini ya apa itu perilaku dan perbuatan-perbuatan Rasulullah, apa saja jasa-jasanya di dalam kehidupan dunia, itu sampai tahu. Nah kita Bu yang lahir program Islam, nah jangan mau kalah ya Bu ya. Kita juga harus senantiasa mengkaji, kita selalu menuntut ilmu Islam agar kita update, ya, seperti apa sih Rasulullah itu sebagai suami, seperti apa sih Rasulullah itu sebagai ayah, sebagai kakek, ya, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin negara. Nah itu kita semua harus tahu, ya, agar kita tidak kalah sama si Michael Hart, gitu ya. Tidak biarkan itu, ya, agar kita nanti ini ya melakukan tadi hakul ittiba, ya, sehingga cinta kita pun akan diterima oleh Rasulullah, ya. Sebenarnya Rasulullah itu sebelum kita menyatakan cinta itu Bu, Rasulullah itu sudah berabad-abad yang lalu itu sudah mencintai kita, ya Bu ya. Bahkan mungkin sebelum kita lahir, ya belum ya Bu ya. Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu, ya, beliau wafat gitu ya. Jadi Rasulullah itu sudah mencintai kita bahkan sebelum kita mencintai Rasulullah. Apa buktinya? Yaitu ketika Rasulullah nazak, tahu ya Bu ya, nazak sakaratul maut, ya Bu ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah itu ummati, ya Bu ya. Padahal kita terpisah berabad-abad dari Rasulullah, tapi Rasulullah menyebut kita di dalam nazaknya, begitu ya Bu ya. Nah jadi di situ Rasulullah apa sih yang dimohonkan Rasulullah kepada Allah? Jadi Rasulullah itu merasakan sakitnya sakaratul maut, ya. Sakitnya itu sampai kalau ada ulama itu menyatakan seperti disembelih dengan 300 pedang. Nah, atau ini ya apa itu ya suatu sakit yang tidak terbayangkan. Pada saat itu sampai Rasulullah itu berkeringat keningnya, ya, sakit sekali. Makanya itu Rasulullah itu khawatir, ya, bagaimana dengan umatku, begitu ya Bu ya. Jadi apa itu namanya, Rasulullah itu meminta kepada Allah, ya Allah, hilangkan separuh rasa sakit ini, sakaratul maut ini untuk umatku. Nah itu sampai seperti itu, ya, mengkhawatirkan kita, ya, tadi yang apa itu melalaikan ayat-ayat Al-Quran, ya, melalaikan peringatan Allah, lalu juga sampai kematian pun itu beliau khawatirkan, ya, beliau mohonkan kepada Allah agar sakaratul maut kita itu diringankan, ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Nah, jadi cinta yang paling ringan kita kepada Rasulullah itu adalah sholawat kita, ya. Kalau dalam salah satu hadis Rasulullah, barang siapa bersolawat kepada Rasulullah 1 kali sholawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Masya Allah, ya. Nah, jadi makanya kita ya sempatkan, ya, di antara zikir kita, istighfar kita juga sholawat kepada Nabi agar kelak pada mahsyar nanti Rasulullah mengenali kita sebagai umat yang beliau cintai dan kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin, ya. Nah, jadi di sini ibu-ibu apa itu namanya? Menuntut ilmu itu adalah fardhu ain, sebuah kewajiban. Agar apa? Agar kita bisa melakukan hakul ittiba, ya, melakukan mengikuti Rasulullah secara sungguh-sungguh. Karena kita tahu ilmunya, karena kita sudah mengkajinya, seperti itu, ya. Nah, jadi dan tadi setelah kita bahas juga, ya, ada apa itu risalah Rasulullah itu komprehensif, lengkap, kafah, sempurna, ya. Mulai dari hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan manusia yang lain, Masya Allah, ya.
lanjutkan dengan sesi mungkin ada tanya jawab? Baik, monggo. Kepada ibu-ibu mungkin yang ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin sebagai orang yang pertama, saya sendiri yang mau bertanya, Ustazah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu pertanyaan dari saya yang biasa kita dengar bersama. Pertanyaannya adalah, apakah benar nantinya umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga? Demikian Ustazah. Mungkin juga disusul dengan ibu-ibu yang lain. Kami persilakan. Dari sebelah sini mungkin, atau ibu-ibu yang lain mungkin. Kosong di belakang saya. Jangan dipendam, nanti jadi jerawat. Masih bisa jerawat apa ya? Mungkin kami persilakan untuk menjawab dulu pertanyaan pertama, Ustazah. Ya, jadi tadi ditanyakan apakah benar nantinya umat Nabi Muhammad itu adalah nanti masuk ke dalam surga. Jadi umat Rasulullah Muhammad itu tidak sekedar masuk surga, ya. Allah bahkan menjanjikan dan menjamin sebelum umat nabi-nabi yang lain masuk surga, maka yang masuk pertama kali itu adalah umat Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, ketika masuk ke dalam neraka, nah ini yang gak enak ya, itu juga masuk lebih dahulu. Wah, itu na'udzubillah min dzalik ya Bu ya. Nah, jadi memang surga dan neraka itu diberikan keutamaan ya untuk umatnya Rasulullah Muhammad itu untuk masuk terlebih dahulu. Nah, makanya di sini Bu, di sisa umur kita ini ya Bu ya, karena meninggal itu tidak menunggu tua ya Bu ya. Ada yang masih bayi meninggal ya Bu ya, masih kuat, masih sehat meninggal ya Bu ya. Contohnya suaminya BCL, tahu ya Bu ya. Nah, itu kan sehat, ganteng ya Bu ya, masih muda, bahkan habis nge-gym. Nah, tapi ketika sudah ajal gitu datang, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Maka di sini saya mengajak ibu-ibu semuanya, ayo monggo ya semuanya untuk menggunakan sisa umur kita ini, memanfaatkan sisa umur kita ini melakukan amalan-amalan yang terbaik. Kita doa kepada Allah ya, agar setiap hembusan nafas kita, lisan kita, langkah kita itu adalah ridhonya Allah, begitu ya. Sehingga kita nanti akan diizinkan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Nah itu yang harus diminta ya. Kak tadi ditanyakan, apakah semua umatnya Rasulullah Muhammad masuk surga? Pasti masuk surga. Siapa yang menjamin? Allah. Tapi ngicipi neraka enggak? Nah itu ya, itu tergantung amalan masing-masing. Berbahagianya Allah setiap Ramadan itu kan mengabarkan ya, dalam salah satu hadis Rasulullah ya, barang siapa berpuasa yang hanya berdasarkan keimanan dan mengharapkan ampunan dariku, maka aku akan mengampuni seluruh dosanya sebelum dan sesudah Ramadan. Nah itu ya, jadi itu janjinya Allah Bu. Aku juga di dalam Quran surat Al-Qadar ya Bu ya, barang siapa kalau yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti dia akan dihapuskan dosanya itu selama berapa Bu? Lailatul Qadar itu ada Lailatul Qadar, tahu ya? Itu akan dihapuskan dosanya itu selama sekitar ini apa itu 80 tahun begitu ya. Dan umur kita belum tentu sampai 80 tahun ya Bu ya. Nah, tapi itu akan dihapuskan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ibu-ibu sudah Ramadan berapa kali nih sejak lahir? Sejak balik ya. Kan kita amalannya itu dihitung atau dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu sejak kita balik. Nah, kira-kira itu sudah berapa kali Ramadan ya? Nah, tinggal menghitung ya Bu ya. Semoga Ramadan kita semua yang hadir hari ini diterima oleh Allah dengan mendapatkan derajat takwa dan meraih Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Nah, kalau sudah dapat Lailatul Qadar Bu, wah, terhapus itu semua dosa itu ya. Jadi masuk surga tanpa hisab itu adalah suatu kepastian
sayang ya, itu dijamin oleh Allah. Nah, makanya tadi pasti masuk surga, tapi kita jangan berhenti puas di sana ya Bu ya. Kita ada target selanjutnya, yaitu masuk surga tanpa hisab ya. Nah, karena kalau ngicipin neraka itu Bu, sakitnya tuh di sini Bu ya. Ngeri, perih ya Bu ya. Nah, karena ya Bu ya, dalam sebuah hadis dikatakan nanti siksa neraka yang paling ringan itu adalah apa yang akan didapatkan oleh Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Yang Abu Thalib ini mengorbankan seluruh harta, ya, seluruh waktu, seluruh perhatiannya, bahkan nyawanya menjadi taruhannya untuk menjaga ponakannya ini ketika berdakwah, begitu ya. Nah, tapinya beliau sampai menjelang wafat beliau tidak atau belum memeluk Islam ya, sehingga nanti siksa neraka yang paling ringan itu akan beliau dapatkan. Dan siksa neraka paling ringan itu seperti ketika telapak kaki kita menginjak lantai, maka otak itu mendidih. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Tapi bukan untuk kita, untuk Abu Thalib yang sudah berjasa kepada Rasulullah. Ya, ngeri ya Bu ya. Ada yang mau ngicipi Bu? Enggak ya, enggak mau saya Bu. Iya Bu, ayo Bu. Di sisa umur kita ini kita cari, kita haus ya terhadap ilmu, terhadap amalan yang belum kita lakukan, begitu ya. Nah, kita harus mencari tahu amalan apa lagi ya kita perlu amalkan sehingga nanti kita tidak tersentuh oleh api neraka ya. Kita kaji lagi Al-Quran, kita kaji lagi hadis Rasulullah ya, sehingga kita nanti bisa tergolong orang-orang yang husnul khatimah ya, dan memperoleh pahala setara dengan para mujahid ya Bu ya, dikumpulkan dengan para mujahid agar nanti tidak tersentuh oleh api neraka. Karena mujahid ini dia nanti lewat siratal mustaqimnya katanya seperti kilat tuh gitu ya Bu ya. Nah, jadi tidak pakai dihisab kalau para mujahid itu ya Bu ya. Mau atau mau Bu? Mau ya Bu ya. Nah, itu ya Bu ya. Nah, jadi kayak kemarin misalnya banyak yang meninggal ya Bu ya di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, yang mereka itu tenggelam, maka itu adalah salah satu tanda ini ya, yang mendapat pahala setara para mujahid ya. Bisa dikatakan mati syahid, bukan mati syahid, tapi mendapat pahala setara dengan para mujahid ya, yaitu tanpa hisab ya. Masya Allah ya. Bahkan ada ibu-ibu yang meninggal pakai mukena. Tahu ya Bu ya beritanya ya? Iya, meninggal pakai mukena, masih sholat begitu ya, ternyata kena banjir bandang begitu. Nah, kalau tadi saya tanyakan ya tentang apa itu namanya orang yang berilmu tapi tidak beriman ya. Nah, bagaimana ya terhadap dosanya ya kalau menandatangani sesuatu yang menyebabkan kematian rakyat yang sedemikian banyak sampai ribuan ya. Ini bertambah terus Bu, sudah hampir sudah 800 ya. Nah, itu ya. 650 lebih itu juga hilang ya. Kemungkinan besar juga sudah meninggal ya karena lama ya. Nah, karena di Aceh saja ada 3 desa itu hilang, seperti itu ya. Nah, karena itu banjirnya bukan air, Bu. Banjirnya itu kayu gelondongan besar-besar dan lumpur atau apa ya, kalau saya boleh gambarkan itu seperti gelombang yang tergerus longsor begitu ya. Ada jembatan beton aja itu tergerus sampai hancur. Ada ETS itu yang sampai ambles begitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Begitu mengerikannya gitu ya. Nah, jadi untuk yang meninggal sih enak ya, sudah syahid. Kalau mereka itu memang amalan-amalan yang lainnya itu sudah bagus ya, meninggalnya syahid setara dengan para mujahid. Tapi yang kita yang hidup ini ya, yang belum tahu ini akhirnya seperti apa ya, kita terus berdoa dan tadi itu rajin-rajin menuntut ilmu ya, hadir dalam setiap majelis ilmu agar nanti kita bisa bertambah ilmunya dan amalan kita tuh juga semakin lebih baik dan lebih baik. Oke, monggo saya kembalikan lagi kepada Pak. Sekali lagi kami persilakan kepada ibu semua, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Iya, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya, ketinggalan. Nanti yang lainnya bisa ikut menyimak begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dalam setiap Maaf, kita sambil berkenalan. Kalau tak kenal maka tak saya. Oh, tetapi perkenalan kami sudah tertulis ya nama saya. Cuma kalau ingin yang pendek bisa panggil saya Ike. Tapi bukan Ike Nurjana ya. Oke, Assalamualaikum Bu Ike. Iya, dengan Ibu Sinta Bu Sarjono. Bu Sarjono. Monggo. Ibu, setiap doa itu selalu kita sisipkan doa mohon syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang saya tanyakan apa saja syafaat yang akan kita terima. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi Ibu? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Samsi mau tanya Ibu Samsi? Nur Samsi. Nur Samsi. Oke, monggo. Mau tanya Bu Ustaz, kalau nanti di akhirat ketemu lagi nggak sama suami sama anak-anak? Oke, ya. Sampul? Ada yang lain? Sampul? Ya, mungkin saya jawab dulu ya. Dari yang pertama tadi dari Ibu Sarjono, apa saja syafaat yang akan diterima oleh apa itu kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad, begitu ya? Pernah ada dalam sebuah hadis ya Bu ya, seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, orang Arab begitu ya, bertanya kepada Rasulullah tapi tidak disebutkan namanya. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi, begitu ya? Nah, itu Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasulullah balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut kiamat seperti itu? Nah, lalu orang ini mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya, seperti itu. Lalu Rasulullah kembali menyampaikan, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Masya Allah ya jawabannya gitu. Jadi sebenarnya ya Bu ya, syafaat yang terbesar ya, memang syafaat Rasulullah itu banyak ya. Tapi kita bahas yang terbaik, yang terbesar saja adalah di situ adalah perlindungan. Di saat sudah tidak ada perlindungan yang lain selain perlindungan Rasulullah, ada di dalam Al-Quran ya, yaitu pada saat yaumil kiamah, lalu juga pada saat yaumil hisab ya. Nah, itu kan kiamat itu kan momen yang mengerikan, tapi yang lebih mengerikan lagi adalah yaumil hisab atau di padang mahsyar itu ya Bu ya. Nah, itu nanti ketika kita di dunia ini sudah mencintai Allah dan Rasulnya dengan hakul ittiba tadi ya Bu ya. Karena kan katanya Allah ya di dalam tadi Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni" ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengaku mencintai Allah, maka diminta untuk mengikuti Rasulullah. Nah, itulah cara kita mendapatkan syafaat. Nah, tapi syafaat yang terbesar itu adalah itu tadi. Allah akan memberikan di sini Allah dan Rasulnya ya akan memberikan pertolongan, perlindungan, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan dan perlindungan yang lain selain dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu yaitu di padang mahsyar itu ya. Karena padang mahsyar ini perlu saya kasih bocoran ya, ini bocorannya dari Al-Quran dan hadis ya Bu ya, bahwa nanti di padang mahsyar itu yang namanya matahari itu hanya sejengkal ya Bu ya. Dan itu ketika matahari itu sedekat itu ya, macam-macam kondisi manusia di sana itu ya. Ada yang keringatnya itu semata kaki, ada yang keringatnya sebetis ya, ada yang keringatnya itu sepinggang, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada juga yang tenang-tenang saja. Nah, yang tenang-tenang saja inilah gambarannya mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulullah ya. Nah, tapi maaf saya ralat ya. Syafaat ini maknanya adalah pertolongan dari Rasul, Nabi atau manusia yang solih begitu ya. Nah, jadi
Tapi memang tadi ya kalau Rasulullah saja memberi syafaat, maka di situ otomatis itu semua saling terkait bahwa Allah juga akan meridhoi, akan memberikan pertolongannya. Karena kayak di Quran surat Ali Imran tadi ayat 31, ketika kita mencintai Allah, maka kita diminta untuk mengikuti Rasulullah. Begitu Ibu Sarjono ya. Jadi syafaat yang akan kita dapatkan yang utama kan itu ya yang kita harapkan, ya perlindungan dari Rasulullah di hari kiamat dan di padang mahsyar. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu Nur Samsi ya. Jadi itu selalu yang saya mendapat pertanyaannya Bu ya, kita ada kekhawatiran begitu ya. Karena kan gambarannya nanti di akhirat itu semua itu tercerai-berai, okay? Semua itu bingung dengan dirinya sendiri. Bahkan nanti apa itu digambarkan semuanya itu kan dibangkitkan dalam kondisi muda ya. Tapi masalah usia itu masih banyak perdebatan. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun ya, macam-macam begitu ya. Yang pasti nanti manusia itu dibangkitkan dengan tanpa selembar benang pun menempel di tubuhnya. Tapi manusia itu tidak saling melihat, tidak saling peduli ya. Yang dipikirkan hanya dirinya pada saat itu. Karena masing-masing orang akan dinampakkan amalan-amalannya selama di dunia. Begitu ya Bu ya. Kalau ada seorang ustazah itu mengatakan seperti dikasih videonya masing-masing. Jadi sudah ya, dalam Quran surat Yasin itu kan mulut itu dikunci, begitu ya. Tangan itu sudah ya, tidak bisa. Juga apa itu yang berbicara itu tangan kaki ya. Mulut itu dikunci dan yang berbicara itu tangan kaki seperti itu. Oke. Jadi kita sudah tidak bisa berbohong ya Bu ya. Kalau di dunia mungkin orang itu bisa menyuap, masih laku uangnya. Tapi kalau nanti di akhirat uang itu sudah tidak laku Bu ya. Jadi di situ hanyalah amalannya saja yang bisa menyelamatkan diri. Hanya amal solehnya saja. Begitu ya. Ibu-ibu tahu penyanyi Krisya? Tahu ya Bu ya. Karena kan ibu-ibu apa itu sepertinya ya tidak jauh ya sama saya 11-12 begitu ya. Jadi penyanyi Krisya itu ketika menyanyikan lagunya yang terakhir gitu ya, ketika mulut dikunci, ya itu sebenarnya terjemahan Quran surat Yasin begitu ya Bu ya. Itu tangan yang berbicara, kaki yang berbicara itu sampai diulang berkali-kali. Okay? Kenapa? Karena beliau menangis, beliau takut ya. Beliau itu kan mu'alaf, okay? Beliau itu takut ketika nanti menggambarkan ketika di padang mahsyar itu mulut dikunci sudah nggak bisa bohong lagi sudah. Tangan yang berbicara, mulutnya yang berbicara. Maka di sini sangat penting ibu-ibu untuk kita itu meletakkan cinta kepada Allah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Rasulullah, baru kepada yang lainnya. Iya. Mungkin ada sesuatu. Ada yang sakit, ada yang pusing Ustazah. Masya Allah. Mungkin tadi saya mengingatkan pertanyaan dari Ibu Nur Samsi, apakah kita akan Bertemu dengan suami dan iya. Nah itu. Nanti kita ke arah sana. Ya semoga siapa kira syifaan ajilan, semoga yang sakit bisa segera disembuhkan. Iya. Sudah bisa bertanya Ibu? Oh bisa. Iya. Iya. Monggo kalau misalnya ada yang dokter atau perawatnya. Ya, jadi dilanjutkan atau bagaimana? dilanjutkan aja Ustazah. Oke. Ya, jadi apa itu namanya? Ketika tadi ya saya sampaikan begitu penting kita meletakkan cinta kita yang pertama itu pada Allah dan Rasulnya ya, agar kita juga meraih cintanya Allah. Di sini boleh saya sampaikan sebuah diskusi ya Bu ya. Diskusi itu, jadi Ibu di sini yang membedakan, ini sambil saya berbagi ilmu ya Bu ya. Ilmu saya sedikit begitu ya. Bedanya Al-Quran dengan hadis, dua-duanya sama-sama dari Allah. Tapi yang membedakan Al-Quran itu redaksinya atau gaya bahasanya itu langsung dari Allah. Sedangkan kalau hadis
redaksionalnya atau gaya bahasanya itu adalah dari Rasulullah, tapi kontennya dari Allah juga, hadis ya. Nah, dalam sebuah hadis qudsi di situ Rasulullah bersabda yang artinya ketika Allah mencintai barang siapa mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, akan menjadi lisannya ketika dia berbicara, dan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Nah, Masya Allah ya, ketika Allah itu sudah mencintai kita, maka lisan kita akan terjaga, pendengaran kita akan terjaga, kaki kita juga akan terjaga. Kita hanya akan berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, ya. Kita akan tercegah untuk berbicara hal-hal yang buruk, hibah misalnya ya, ataukah kata-kata kotor ya, itu kita akan tercegah untuk itu. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka kita harus mencintai Allah. Nah, kita yang mencintai Allah, kita yang rajin menuntut ilmu, jangan kita sendiri Bu. Kita ajak suami kita ajak anak-anak kita. Agar apa? Agar nanti kita memiliki kadar iman yang sama. Karena hanya orang-orang yang sekufu saja yang nanti bisa bertemu kembali dengan suaminya, dengan anaknya. Sekufu apanya? Sekufu imannya, ya. Maksudnya sepadan dari sisi tingkatan imannya. Ketika imannya sepadan, maka nanti akan dipertemukan kembali oleh Allah di surganya. Akan bisa saling mengenali, okay? Akan bertemu kembali dan bisa saling mengenali. Seperti itu untuk saksi. Mau nggak ada feedback mungkin? Sambung? Oh, cukup sambung. Masya Allah. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk membaca doa penutup bersama. Ya, oke. Ibu-ibu yang lainnya yang tidak sedang beriayah atau menolong ibu yang sakit, kita sama-sama baca doa penutup ya. Oke. Kita awali terlebih dahulu dengan istighfar 3 kali secara bersama-sama. Jadi ya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan di Aceh. Kuatkanlah mereka, sabarkanlah dan ikhlaskanlah mereka, dan balaslah mereka dengan pahala-Mu yang tidak terbatas. Gantilah rezekinya dengan rezeki yang penuh berkah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Sudan, dan di seluruh belahan dunia yang lain yang sedang teraniaya. Lindungilah mereka, kuatkanlah mereka, dan segerakanlah pertolongan mereka dengan tegaknya daulah khilafah Islamiyah yang mampu mengusir musuh-musuh Islam
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami yang ada di sini yang belum bisa menolong dengan optimal kepada saudara-saudara kami. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala dosa kami. Lindungilah kami dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia dan seluruh keluarga kaum muslimin dari alam kubur kami. Luaskanlah, terangkanlah gerak ya Allah, dan juga selamatkanlah dari siksa kubur, selamatkanlah dari siksa api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf bila ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Ketika ada ilmu yang bermanfaat semata-mata dari Allah. Dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustazah Alika Riza Fahlevi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu bagi kita semua di ruangan ini. Dengan berakhirnya penutupan doa tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara pengajian pemerintah pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada pengurus pemerintah untuk membacakan pengumuman. Kepada ibu yang bertugas kami persilakan.